saya Rita. Di video kali ini kita akan membahas materi tekanan hidrostatika. Marilah kita sama-sama menyimak pembahasan berikut ini ya. Nah, tekanan hidrostatis ini merupakan submateri dari fluida statis. Nah, di pembahasan kali ini kita akan awali dengan fluida homogen. Apa itu fluida homogen? Fluida homogen merupakan sesuatu yang bisa mengalir dan massa jenisnya sama. Nah, jadi fluida homogen ini mempunyai kerapatannya. Contoh sederhana dari fluida homogen ini yaitu ialah udara dan air. Masing-masing ini merupakan hal yang bisa mengalir dan tentunya memiliki massa jenis. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam konsep dari tekanan hidrostatis. Supaya lebih gampang, perhatikan ilustrasi berikut ini ya. Nah, di sini misal ada sebuah bejana yang diisi oleh fluida atau air. Kemudian di sini kita perhatikan ada titik P, di mana di sini titik P itu berada di ketinggian H dari permukaan air. Di sini nantinya di titik P ini akan mengalami tekanan oleh air tersebut. Nah, selain dari tekanan dari air ini, maka di titik P ini tentunya akan ada tekanan oleh udara luar atau disebut dengan P0. Kemudian, secara matematis, tekanan hidrostatis ini dirumuskan dengan pH sama dengan Rho dikali G dikali K, di mana pH ini merupakan tekanan hidrostatis dengan satuan Newton per meter persegi atau bisa disebut dengan Pascal. Selanjutnya, Rho ini merupakan kerapatan atau massa jenis. Kemudian G ini merupakan gravitasi dan H itu tinggi titik dari permukaan air ke titik yang dituju atau titik yang berada bendanya tersebut. Nah, di sini karena adanya tekanan oleh udara luar, maka ada yang disebut dengan tekanan absolut atau P absolut. Di sini P absolut ini penjumlahan dari tekanan hidrostatis ditambah dengan tekanan udara luar atau Rho dikali G dikali H ditambah dengan P0. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke prinsip tekanan hidrostatis. Pada posisi vertikal atau ketinggian yang sama dengan fluida yang sama, maka tekanan ini akan bernilai sama. Maksudnya, di sini kalian bisa dilihat gambar atau ilustrasi ada tabung dengan bentuk yang berbeda atau bejana berhubungan yang bentuknya berbeda. Nah, di sini kalian tidak perlu memperhatikan dimensinya berbeda, tapi asalkan massa jenisnya sama dan juga ketinggian yang diukurnya sama, maka tekanan hidrostatis di semuanya itu baik di sini, misalkan di sini dan di sini dan yang terakhir di sini, maka nantinya tekanan di titik-titik tersebut itu memiliki tekanan hidrostatis yang sama. Selanjutnya, contoh penerapan tekanan hidrostatis yaitu barometer. Barometer ini merupakan alat yang digunakan untuk menghitung tekanan udara luar. Nah, di sini nanti di dalam barometer ini akan ada taksa. Selanjutnya, hukum pokok hidrostatis. Di sini, hukum pokok hidrostatis ini menyatakan bahwa setiap titik yang terletak pada bidang datar di dalam suatu zat cair yang sama akan memiliki tekanan hidrostatis yang sama. Seperti contoh yang tadi udah dilihat di
pada slide sebelumnya atau pada pembahasan sebelumnya. Maka di sini meskipun zat cairnya harus sama, maka di sini tekanan hidrostatisnya juga akan sama. Tuh. Nah, tekanan hidrostatis suatu zat cair hanya bergantung pada kedalaman atau tinggi zat cair, massa jenis, dan percepatan gravitasi, serta tidak bergantung pada bentuk dan ukuran bejana. Nah, di sini bentuk dan ukurannya itu tidak bergantung atau tidak mempengaruhi tekanan hidrostatis tersebut. Nah, di sini dicontohkan ada di dalam suatu tabung U ada dua zat cair, yaitu zat cair A dan zat cair B. Di sini tekanan di titik A ini akan sama dengan tekanan di titik P atau tekanan di titik B ya. Kalau di gambar ini titik B. Sebuah tabung berbentuk U berisi dua zat cair berbeda. Di titik A dan B berada pada suatu bidang datar dan dalam satu jenis zat cair. Berdasarkan ungkapan tersebut, menurut hukum pokok hidrostatis ini, tekanan di kedua titik sama besar karena awal mulanya dari rumus P sama dengan Rho dikali G dikali H, maka di sini PA sama dengan PB atau tekanan di titik A sama dengan di titik B. Maka kita dapat turunkan rumus ketika kita ingin mencari massa jenis A, maka rumusnya seperti ini. HB per HA dikali Rho B. Begitupun sebaliknya, ketika kita ingin mencari massa jenis B, maka kita tinggal masukkan ke rumus HA per HB dikali Rho A. Nah, demikian pembahasan singkat untuk video kali ini. Semoga video ini dapat membantu kalian untuk belajar. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.